Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya lagi Zahru Arkom dalam Sinau Hukum bareng Mas Apong. Ya, dalam bagian kedua ini mari kita lanjutkan penyusunan draft surat kuasa. Oke, simak videonya. Saya goes dulu. Mari. Sekalian, untuk menyusun surat kuasa mari kita susun bersama. Nah, di sini kita menentukan kasus posisi ya. Di sini ada Pak Riswanto ya. Kemudian tempat tinggalnya. Beliau memiliki sebidang tanah seluas 250 meter persegi termaktub di dalam sertifikat nomor 73 2000 atas nama Pak Riswanto. Kemudian dia punya rekan Bu atau Nyonya Feni Oktantia. Tempat tinggalnya adalah di Bantul ya, Kabupaten Bantul. Kemudian ada utang piutang. Pak Riswanto meminjam kepada Bu Feni sebesar 245 juta ya. Buktinya hanya kwitansi tanggal 2 Januari 2019. Akan dikembalikan ya, jangka waktunya 1 tahun, berarti masa habisnya adalah 2 Januari 2020 berikut dengan bunga 25 juta rupiah. Nah, Pak Riswanto pada tanggal 28 Desember 2019 sudah menyelesaikan kewajibannya. Tetapi ternyata tadi Pak Riswanto menitipkan sebagai jaminan atau itikat baik untuk membayar. Jadi beda ya dengan hak tanggungan. Jadi ini hanya menitipkan sertifikatnya kepada Bu Feni Oktantia atau Nyonya Feni Oktantia. Tapi setelah dilunasi ini kewajiban-kewajibannya ternyata tidak diberikan sertifikat tersebut ya. Setelah didesak ternyata sertifikat itu dijadikan agunan oleh Bu Feni Oktantia di Koperasi Simpan Pinjam. Nah, ini nih. Ia jadikan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Kendil Mas ya. Alamatnya ada di Sleman. Ya, alamatnya di Sleman. Ya. Satu tadi di Bantul, ini di Sleman. Nah, mari kita susun surat kuasanya. Teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya susun. Di sini titelnya tadi kita ingat-ingat ya. Beberapa bagian tentang surat kuasa tadi. Ini bagian judul atau titel atau kepala surat tadi, surat kuasa khusus. Kemudian ini bagian resital ya. Di dalam bagian resital ini memuat tentang para pihaknya. Di sini Pak Riswanto, laki-laki, umur sekian dan sebagainya, bertempat tinggal di ini. Jadi kenapa saya memakai tempat tinggal ya? Itu karena di dalam pasal 118 HIR ya. Jadi begini, untuk menentukan tempat kedudukan tergugat, di sana diperlukan tempat diam atau tempat tinggal. Kalau tidak diketahui baru tempat tinggal sebenarnya, kan begitu. Jadi orang bisa punya rumah itu lebih dari satu, artinya dia bisa punya beberapa alamat. Tapi kalau tempat tinggal atau tempat diam yang sering disebut sebagai domisili hukum, maka dia hanya punya satu ya. Jadi biasanya ditunjukkan di dokumen kependudukan, misalnya KTP dan paspor. Baik, di sini resital sudah. Nah, hal penting tadi adalah ini penyebutan pemberi kuasa, shortcut atau penyingkatan. Kemudian menunjuk, nah ini ada domisili hukum pada kantor kuasanya di bawah ini. Nah, ini penerima kuasanya saya dan saudara ya, nama saudara. Setelah itu disebutkan pula ya nama kantornya, advokat pada kantor hukum Jetaran Partner. Di sini ini bukan nama dan alamat-alamat, ini adalah samaran ya. Jalan Monumen Jogja Kembali sebagainya, itu
alamat kantor. Nah, kalau kantor alamat bukan tempat tinggal ya, tempat tinggal itu untuk orang. Nah, kemudian di antara itu harus ada kata khusus. Jadi ini kebiasaan. Teman-teman sekalian, dalam penyusunan surat kuasa itu tidak ada yang baku. Seperti tadi. Nah, ini seleranya misalnya akan diketik dengan misalnya ya, nama, titik 2, Riswanto, dan selanjutnya. Itu bebas-bebas saja. Boleh-boleh saja. Tidak masalah. Selera saja. Ya, jadi asalkan nasi goreng, mau pedas, mau asin, mau manis, dikasih kecap, asalkan nasi goreng, ya, asal masih nasi goreng boleh. Nah, di bawah kata khususnya adalah objek pemberian kuasa. Nah, dalam objek pemberian kuasa ini, mari kita tengok sebentar berkaitan dengan ketentuan hukum formilnya di dalam pasal 118 HIR. Kemudian menginjak pada bagian penyusunan objek pemberian kuasa, ditandai dengan kata-kata atau kalimat di bawah kata khusus, ya. Nah, untuk menyusun objek pemberian kuasa, karena di dalam SEMA 694 tadi ya, diwajibkan untuk menyebutkan kompetensi relatif. Nah, untuk menyebutkan kompetensi relatif, otomatis kita harus mempelajari juga ya kaidah-kaidah di dalam pasal 118 HIR ya. Ini sudah saya buka. Nah, di dalam pasal 108 HIR ya, di situ ada 4 ayat ya, ayat 1 sampai ayat 4. Nah, logika hukumnya antara ayat-ayat ini tidak mungkin saling bertentangan ya, tidak akan saling bertentangan. Sehingga ayat-ayat ini akan saling selaras satu dengan yang lain. Nah, di dalam ayat 1 terdapat asas actor sequitur forum rei. Asas actor sequitur forum rei adalah asas di mana mengajukan gugatan di tempat kedudukan atau pengadilan negeri tempat kedudukan si tergugat. Nah, jadi di sini harus diajukan dengan surat permintaan atau surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya atau kuasanya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diam tidak diketahui tempat diamnya, di tempat tinggal yang sebenarnya. Jadi predikat pertama atau peringkat pertama adalah mengajukan gugatan di tempat kediaman hukum atau tempat tinggal nyata dari si tergugat. Oke. Kenapa? Secara filosofis memang gugatan itu adalah untuk kepentingan si penggugat, artinya tidak boleh merugikan atau merepotkan si tergugat. Baik. Kemudian ayat kedua itu masih asas yang sama. Asas actor sequitur forum rei, mengajukan gugatan di tempat tinggal atau tempat diam si tergugat. Nah, ini dengan hak opsi. Karena apa? Karena tergugatnya lebih dari satu, sehingga diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Nah, jadi actor sequitur forum rei dengan hak opsi. Nah, ayat ketiga ini sering terjadi kekeliruan dan salah kaprah berkaitan pemahamannya, bahwa mengajukan gugatan kalau benda tetap itu di tempat benda tetap itu berada ya, di pengadilan negeri domisili hukum tempat benda tetap itu berada. Tidak. Jika difahami demikian maka itu akan bertentangan dengan ayat 1 ya. Nah, hal itu bisa dilakukan, ini ada syaratnya ya. Jadi di dalam potongan ayat 3 ini bisa difahami, jika tidak diketahui, jadi ini menjadi syarat ya, jika tidak diketahui tempat diam si tergugat atau tempat tinggal yang sebenarnya, ya kan? Jadi ayat 1 tidak terpenuhi, atau jika tidak dikenal orangnya, jadi tidak diketahui calon tergugatnya, maka tuntutan itu ada 2 hal ini. Nah, jadi bercabang. Jika ayat 1 tidak terpenuhi syarat-syaratnya berkaitan dengan domisili hukum
atau tempat diam dan tempat tinggal nyata si tergugat, maka dua hal. Kalau itu tidak berkaitan atau objek sengketanya bukan berkaitan dengan benda tetap, maka diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat. Itu. Nah, kalau itu tentang benda tetap, ini ketentuannya. Kalau tuntutan itu tentang benda atau barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terletak barang tersebut. Nah, kemudian ayat 4, ya, ini kalau sudah diperjanjikan. Jadi biasanya di perjanjian-perjanjian sekarang itu kalau terjadi perselisihan akan bersengketa di mana itu sudah diperjanjikan oleh para pihak. Itu pun ya ada dua versi di sini, artinya ada dua faksi berkaitan dengan pemahaman ayat 4 pasal 118 HIR ini. Ada yang secara tegas di sini adalah hak opsi, karena kalau mau boleh diajukan tuntutan itu di ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu, artinya domisili hukum yang sudah diperjanjikan jika mau. Kalau tidak mau, artinya tidak berkenan, penggugat otomatis akan menggunakan ketentuan di peringkat pertama ini ayat 1-nya. Jadi itu ya, ada dua asas penting di sana. Asas actor sequitur forum rei, mengajukan gugatan di tempat tinggal atau tempat diam si tergugat, atau forum rei sitai, mengajukan gugatan di tempat benda tetap itu berada. Nah, baik, mari kita kembali ke penyusunan draft surat kuasa. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah kembali lagi. Nah, bagian objek pemberian kuasa di bawah kata khusus di sini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Boleh juga dengan kata-kata lain, karena tidak ada yang baku ya. Tidak ada yang baku dalam penyusunan surat kuasa, baik bentuknya, hurufnya, dan sebagainya. Jadi itu kebebasan berkontrak antara pemberi dan penerima kuasa. Nah, di sini pendapat saya ini ya, pribadi, ini salah satu contohnya yang tidak pernah ada kendala yang digunakan ketika digunakan di sidang pemeriksaan perkara perdata. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, boleh bertindak untuk dan atas nama serta mewakili demi kepentingan pemberi kuasa, demi kepentingan untuk membela kepentingan hukum pemberi kuasa, boleh, tidak masalah. Nah, di sana boleh juga di sini membuat, kemudian menandatangani dan mengajukan. Tapi otomatis siapa yang mengajukan, siapa yang membuat dokumen itu ada di dalam tanda tangan dokumen itu. Misalnya gugatan, ya siapa pembuatnya otomatis yang bertanda tangan di dalam surat gugatan itu. Jadi sebenarnya cukup ini mengajukan gugatan. Nah, ini jenisnya perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Di kasus posisi tadi, 1, tidak diperjanjikan kapan pengembaliannya. Sertifikat itu dari Nyonya Feni Oktantia kepada Pak Riswanto. Tetapi pun diperjanjikan, maka kalau yang digugat hanya wan prestasi kepada Nyonya Feni Oktantia, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Objek sengketa berupa sertifikat hak milik itu sekarang dikuasai koperasi simpan pinjam. Ya, ada di sana. Jadi untuk mencakup dan menyelesaikan sengketa yang ada, artinya Pak Riswanto bisa memperoleh kembali sertifikat, menguasai kembali buku sertifikat haknya itu kalau digugat dua-duanya ya. Nah, oleh karena itu yang digugat adalah perbuatan melawan hukum. Apa itu perbuatan melawan hukum? Bisa dipelajari di bukunya Prof. Sudikno, Prof. Subekti, atau Prof. Retno Wulan ya. Mirip semua bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang melanggar hak keperdataan orang lain, kewajiban hukumnya, atau melanggar kepatutan. Jadi 3 hal itu bisa dijadikan lingkup dari perbuatan melawan hukum. Kesemuanya itu merugikan orang lain, artinya ada pihak yang dirugikan terhadap perbuatan yang 3 hal tadi itu. Nah, oleh karena itu otomatis yang dipotret di sini bukan berkaitan dengan
tujuan prestasi tidak mengembalikannya Nyonya Feni Oktantia, tapi berkaitan apa? Tindakan-tindakan Feni Oktantia terhadap sertifikat hak milik Pak Riswanto tadi berupa apa? Membebaninya dengan apa? Hak. Artinya apa? Dijaminkan tadi, dikaitkan dengan hubungan hukum lain. Kemudian kesalahan dari koperasi simpan pinjam dalam hal ini perbuatan melawan hukumnya adalah menguasai sertifikat itu milik Pak Riswanto. Itu ya. Nah, makanya dalam SEMA 694 itu harus disebut pokok sengketanya adalah ini. Berkaitan dengan apa perbuatan melawan hukum itu? Berkaitan dengan pembebanan hak dan penguasaan terhadap sertifikat hak milik nomor sekian-sekian atas nama Pak Riswanto berdasarkan perjanjian hutang tanggal ini antara Feni dengan koperasi simpan pinjam Kendil Mas maupun terhadap segala sesuatu dengan hal itu. Nah, itu ya objeknya. Siapa pihak yang digugat? Nah, dalam SEMA 694 tadi harus jelas ya. Nama, ini ada nama, kemudian minimal adalah tempat tinggal atau tempat diam tadi. Kemudian koperasi karena dia badan hukum, dia berkedudukan jadi dan sebagainya. Kalau berkedudukan itu sesuai dengan anggaran dasarnya ya, akta pendirian, berkantor di Jalan Monjali dan selanjutnya. Nah, di sini ada shortcut sebagai tergugat 1. Koperasi Kendil Feni Oktantia sebagai tergugat 1, koperasi Kendil Mas simpan pinjam itu menjadi tergugat 2, jadi harus disebut di sana. Baik, itu bagian objek sengketa. Teman-teman sekalian, selanjutnya pada bagian keempat adalah bagian wewenang. Wewenang ini adalah hal-hal yang diperbolehkan dilakukan oleh penerima kuasa. Hanya ini diperjanjikan ya, sepanjang dianggap perlu ya, perlu difahami di dalam pasal 1818 KUH Perdata itu penerima kuasa ini memiliki kewajiban untuk apa? Bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menjalankan pemberian kuasa. Sehingga sepanjang dianggap perlu ini maksud saya adalah apa? Kemungkinan besar ini tidak dilakukan semua. Ya, sehingga hanya sepanjang perlu saja. Artinya dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban untuk seluruh kegiatan ini, hanya yang dilakukan saja. Jadi sepanjang dianggap perlu, penerima kuasa diberikan wewenang meliputi nih. Nah, di sini kita juga harus memahami baik-baik. Ini selera, boleh pakai ABCD, boleh tidak, bahkan boleh tidak di pointer, jadi diurutkan apa seperti sebuah kalimat saja. Bertindak di hadapan pengadilan negeri Bantul. Nah, SEMA 694 juga meminta demikian. Jadi surat kuasa itu untuk bertindak di hadapan pengadilan. Nah, pengadilannya juga kompetensi relatif disebut, ini sudah disebut. Nah, instansi pemerintah maupun swasta, organisasi, serta sampai dengan perorangan manapun. Maksud saya di dalam pasal 17 Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003 ya, di sana itu advokat itu memiliki wewenang, memiliki hak untuk apa? Meminta, mencari dan sebagainya alat bukti, keterangan atau hal-hal apapun. Nah, jadi tidak dengan surat kuasa khusus lain, tapi cukup masuk surat kuasa ini karena apa? Berkaitan perkara. Jadi kita mau menyurati siapapun, ini berkaitan perkara. Seperti itu. Jadi sudah langsung diberi wewenang untuk itu. Membuat, mendatangani dan menyerahkan surat gugatan, replik, kesimpulan serta mengajukan alat-alat bukti. Nah, menyampaikan permohonan maupun menyangkal alat bukti. Jadi kita boleh menyampaikan permohonan di dalam persidangan, baik tulisan maupun tertulis. Kemudian membuat, menyerahkan maupun menerima segala dokumen berkaitan dengan tugas khusus di atas. Nah, jadi akan ada serah terima dokumen. Memang kalau sekarang eranya e-court ya, ke sidang secara elektronik, jawab jenawab biasanya hanya melalui email. Nah, kalau e-court sekarang maka di bagian apa namanya identitas penerima kuasa harus tercantum email sekarang. Nah, di sini harus ada emailnya. Setelah alamat harus ada email. Nah, itu untuk apa? Gunanya adalah untuk kepentingan e-court tadi, artinya alamat mana yang harus dikirimkan dokumen-dokumen persidangan, menerima maupun menyerahkan barang, uang atau pembayaran.
Nah, ini berkaitan hak dan kewajiban menyelesaikan perkara tadi ya. Nah, ini melakukan musyawarah serta membuat atau menandatangani akta perdamaian maupun akta-akta lain. Jadi boleh melakukan negosiasi musyawarah dan membuat akta perdamaian atau akte van dading. Pokoknya, nah ini adalah sapu jagatnya, penutupnya. Karena tidak semua masuk di sini, jadi pakai pokoknya saja. Pokoknya penerima kuasa diberi wewenang menjalankan segala sesuatu yang perlu demi kepentingan pemberi kuasa sesuai dengan hukum acara perdata Indonesia. Nah, tuh. Oke. Nah, kalau ini sesuai dengan materi ujian advokat, maka ada kuasa ini berlaku sejak ditandatangani. Jadi boleh kuasa itu ditandatangani kapan, kemudian berlaku efektif atau mulai berlaku kapan, boleh. Tapi kalau tidak ada kata-kata keberlakuan seperti ini, maka otomatis sejak tanggal ini, misalnya 16 Juni 2020 sudah mulai berlaku ya. Nah, ini pula hak substitusi dan hak retensi. Hak substitusi itu hak untuk mengalihkan atau menggantikan, substitut ya, mengganti. Kalau penerima kuasa ternyata berhalangan. Nah, ketika berhalangan dia boleh mengalihkan kepada penerima kuasa lain baik sebagian maupun seluruhnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk seluruhnya biasanya harus dikomunikasikan lagi dengan si pemberi kuasa karena itu seperti mengganti penerima kuasa. Nah, hak retensi ini hak menahan sementara waktu barang atau benda milik pemberi kuasa oleh penerima kuasa. Ini berkaitan dengan biasanya penyelesaian hak dan kewajiban. Baik, itu bagian wewenang. Teman-teman sekalian, selanjutnya sekarang bagian penutup. Bagian penutup ini closingnya adalah tadi syarat format dokumen. Harus ada tempat ditandatanganinya dokumen ini atau dibuat dan ditandatanganinya, ada tanggalnya, kemudian tanda tangan para pihak. Di sini pemberi kuasa Pak Riswanto, penerima kuasa ini nama saya dan nama saudara, 2 orang, dan kemudian dibubui materai 2000, ditandatangani semua. Nah, itu saja sebenarnya teman-teman sekalian. Jika masih ada pertanyaan lain berkaitan surat kuasa khusus ini atau pemberian kuasa yang lain, bisa saudara cantumkan di kolom komentar. Nanti jika ada waktu akan ditanggapi. Nah, varian-variannya banyak sebenarnya saudara-saudara, teman-teman sekalian. Misalnya ini berkaitan pemberi kuasanya adalah badan hukum. Nanti kita di video lain. Kemudian berkaitan pula dengan misalnya ini. Nah, ini pun sudah ada. Tergugat 1 alamatnya di Bantul, tergugat 2 di Sleman. Apakah boleh mengajukan gugatan di Sleman? Boleh. Sebagaimana tadi pasal 118 HIR ayat 2. Ini asas aktor sequitur forum rei dengan hak opsi. Jadi di tempat salah satu tergugat. Seperti itu. Demikian tutorial teknis di dalam menyusun surat kuasa sudah selesai. Teman-teman sekalian, belajar kita tahap pertama ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa sentuh tombol lonceng, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.